Sungguh negeri Sabah yang durhaka, hancur luluh lantak. Menyaksikan mukjizat dan berserah diri kepada Allah. Namun kaum Sabah ingkar, negeri mereka pun hancur. Menyaksikan kenyataan penuh kaitan, namun kezaliman Aku mereka. bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Balkis termagung di Sabah, menyaksikan keajaiban Nabi Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan sebuah kerajaan yang begitu makmur hingga merasa tak mungkin runtuh, namun hancur hanya karena lupa bersyukur? Inilah kisah Ratu Balkis, Nabi Sulaiman, dan negeri Sabah. Tentang kekuasaan, iman, serta peringatan dahsyat yang mengguncang sejarah dan hati manusia sepanjang zaman. Negeri Sabah, atau yang dikenal sebagai Kerajaan Sabah, merupakan salah satu peradaban besar yang pernah berdiri megah di kawasan selatan Jazirah Arab, tepatnya di wilayah yang kini termasuk negara Yaman. Kerajaan ini bukan sekadar kisah yang hidup dalam kitab suci dan tradisi lisan, melainkan entitas sejarah yang jejaknya ditemukan dalam prasasti, reruntuhan kota, dan catatan perdagangan kuno. Letaknya yang strategis menjadikan Sabah pusat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Afrika Timur, India, dan kawasan Mediterania. Di tengah hamparan gurun yang keras, Sabah tumbuh sebagai oase peradaban yang memancarkan kemakmuran dan kecanggihan. Secara geografis, Sabah diberkahi kondisi alam yang unik. Di saat wilayah Arab lainnya didominasi padang pasir tandus, Sabah memiliki sistem pengairan yang luar biasa maju. Bendungan besar yang dibangun di wilayah Ma'arib memungkinkan mereka mengairi ladang-ladang luas, menciptakan kebun-kebun subur yang menghasilkan buah, gandum, dan hasil bumi melimpah. Inilah fondasi ekonomi yang menjadikan negeri itu makmur. Kekayaan alam dan kecerdikan manusia berpadu, membentuk masyarakat yang stabil secara sosial dan kuat secara politik. Dari tanah yang dialiri air itulah tumbuh sebuah kerajaan yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Namun memahami Sabah, tidak cukup hanya melalui kemegahan arsitektur dan kejayaan ekonominya. Kisah negeri ini terikat erat dengan perjalanan para nabi, khususnya dengan dakwah dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Dalam konteks sejarah kenabian, pertemuan antara kekuasaan dunia dan risalah langit menjadi titik balik yang menentukan arah peradaban. Disinilah kisah Sabah menjadi lebih dari sekadar sejarah politik. Ia menjelma sebagai pelajaran spiritual tentang bagaimana kekuasaan diuji oleh kebenaran wahyu. Tanpa memahami konteks sejarah nabi-nabi, kita hanya akan melihat Sabah sebagai kerajaan kaya, bukan sebagai negeri yang sedang berada di persimpangan antara iman dan kesombongan. Pentingnya memahami kisah nabi-nabi dalam konteks sejarah terletak pada kemampuannya menjembatani antara fakta peradaban dan nilai ketuhanan. Para nabi tidak hadir dalam ruang kosong. Mereka diutus kepada masyarakat nyata dengan struktur sosial, ekonomi, dan budaya tertentu. Ketika kisah kenabian dipahami bersama latar sejarahnya, kita dapat melihat bagaimana wahyu merespons kondisi zaman, bagaimana dakwah berhadapan dengan kekuasaan, dan bagaimana keputusan seorang pemimpin dapat menentukan nasib sebuah bangsa. Sabah menjadi contoh nyata bahwa kemajuan teknologi dan kekayaan materi tidak selalu menjamin keselamatan sebuah negeri jika fondasi spiritualnya rapuh. Di tengah kemegahan itu, berdirilah seorang ratu yang kelak menjadi tokoh sentral dalam kisah ini, yaitu Ratu Balkis. Ia memimpin dengan kecerdasan dan kebijaksanaan yang jarang dimiliki pemimpin pada masanya. Namun pertemuannya dengan Nabi Sulaiman membuka babak baru dalam sejarah Sabah. Dari sinilah cerita tentang diplomasi, ujian iman, dan pencarian kebenaran dimulai. Islamnya sang ratu bukan hanya keputusan pribadi, melainkan peristiwa yang mengguncang struktur keyakinan dan arah masa depan kerajaannya. Fondasi pemahaman sebelum kita memasuki peristiwa-peristiwa besar yang akan dibahas selanjutnya. Bagaimana dialog antara wahyu dan kekuasaan terjadi, bagaimana sebuah kerajaan makmur menerima kebenaran, dan bagaimana pada akhirnya sejarah mencatat kehancuran Sabah sebagai peringatan bagi generasi setelahnya. Dengan memahami latar sejarah dan geografisnya, kita tidak hanya membaca kisah Ratu Balkis dan Nabi Sulaiman sebagai cerita masa lalu, tetapi sebagai cermin yang memantulkan pesan abadi tentang iman, kepemimpinan, dan tanggung jawab sebuah peradaban.
Setelah memahami latar sejarah dan geografisnya, kita kini melangkah lebih dalam menelusuri denyut kehidupan kerajaan Sabah. Negeri ini bukan hanya sekadar wilayah subur di selatan Jazirah Arab, melainkan panggung besar tempat ambisi manusia, kecerdikan teknik, dan dinamika kekuasaan berpadu. Jika pada bab sebelumnya kita melihat fondasi alamiahnya, kini kita menyaksikan bagaimana fondasi itu diolah menjadi simbol supremasi peradaban. Sabah tidak lahir sebagai kerajaan biasa. Ia tumbuh sebagai kekuatan regional yang mengatur ritme perdagangan dan diplomasi lintas benua. Kemegahan Sabah berdiri di atas air, sebuah ironi di tengah kawasan yang identik dengan kekeringan. Bendungan Arib menjadi jantung kehidupan negeri itu, menyalurkan air ke kebun-kebun luas dan ladang-ladang yang terhampar bagai permadani hijau di tengah gurun. Sistem irigasi mereka menunjukkan kecanggihan teknik yang jauh melampaui zamannya. Air bukan hanya sumber kehidupan, melainkan simbol kendali manusia atas alam. Selama bendungan itu berdiri kokoh, Sabah seakan menantang kerasnya takdir geografis dan membuktikan bahwa kecerdikan dapat mengubah keterbatasan menjadi kemakmuran. Dari tanah yang subur itu lahir ekonomi yang tangguh. Sabah menjadi pusat produksi kemenyan dan mur, komoditas mewah yang sangat diburu dunia kuno. Kafilah dagang bergerak menuju Syam dan wilayah sekitar Laut Tengah, bahkan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan besar pada masanya. Jalur perdagangan ini menjadikan Sabah simpul pertemuan budaya dan peradaban. Bahasa, tradisi, dan kepercayaan saling berinteraksi, membentuk masyarakat yang kosmopolitan dan terbuka terhadap pengaruh luar, namun tetap bangga dengan identitasnya sendiri. Struktur sosial Sabah pun mencerminkan kestabilan politik yang matang. Di bawah kepemimpinan Ratu Balkis, kerajaan ini memiliki sistem musyawarah yang melibatkan para pembesar dan penasihat istana. Kepemimpinan Balkis bukan sekadar simbol, melainkan kekuatan nyata yang dihormati rakyatnya. Ia dikenal cerdas, berhitung sebelum bertindak, dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Disinilah letak keunikan Sabah, sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang perempuan dengan wibawa dan visi jauh ke depan. Namun di balik kemegahan itu, terdapat fondasi spiritual yang rapuh. Masyarakat Sabah dikenal menyembah matahari sebagai simbol kekuatan dan kehidupan. Kepercayaan ini tumbuh seiring ketergantungan mereka pada cahaya dan panas matahari yang membantu hasil pertanian. Perlahan, simbol berubah menjadi sesembahan. Ketika alam yang diciptakan Tuhan diagungkan melebihi Sang Pencipta, kemegahan peradaban mulai menyimpan benih keruntuhan yang tak kasat mata. Di sisi lain dunia, berdiri seorang nabi dan raja yang kekuasaannya melampaui batas manusia biasa, yaitu Nabi Sulaiman. Ia dianugerahi kerajaan luas, pasukan manusia dan jin, serta kemampuan memahami bahasa makhluk hidup. Jika Sabah adalah simbol kejayaan materi, maka Sulaiman adalah representasi keseimbangan antara kekuasaan dan wahyu. Pertemuan antara dua kekuatan ini bukan sekadar diplomasi antar negara, tetapi pertemuan antara peradaban dan risalah langit. Sabah berada di puncak kejayaannya ketika takdir mulai mengarahkan jalannya menuju titik balik. Kemakmuran seringkali melahirkan rasa aman yang berlebihan. Ketika ladang-ladang terus berbuah dan perdagangan terus mengalirkan emas, manusia mudah lupa bahwa stabilitas bukanlah jaminan keabadian. Sejarah mencatat bahwa banyak peradaban runtuh bukan saat mereka lemah, melainkan saat mereka merasa terlalu kuat untuk runtuh. Kemegahan arsitektur istana, pasar-pasar ramai, dan kebun-kebun hijau menjadi gambaran luar yang memukau. Namun sejarah selalu mengajarkan bahwa apa yang tampak kokoh di luar belum tentu kuat di dalam. Sabah sedang berdiri di persimpangan antara mempertahankan tradisi lama atau membuka diri terhadap kebenaran yang akan datang. Pilihan itu belum dibuat, tetapi tanda-tandanya mulai terlihat. Kejayaan Sabah bukanlah dongeng kosong, melainkan realitas sejarah yang kompleks. Perpaduan antara kecanggihan teknologi, kekuatan ekonomi, stabilitas politik, dan dinamika spiritual. Inilah latar yang membuat kisah selanjutnya menjadi begitu dramatis. Tanpa memahami betapa tingginya Sabah berdiri, kita tak akan merasakan betapa dahsyatnya ujian yang akan mengguncangnya. Dan di ufuk kejauhan, seekor burung kecil akan menjadi pembawa berita yang mengubah arah sejarah. Dari singgasana megah Sabah,
hingga istana Nabi Sulaiman, takdir mulai bergerak. Akan membawa kita pada pertemuan tak terduga. Sebuah surat, sebuah pilihan, dan awal dari perubahan yang akan mengguncang bukan hanya sebuah kerajaan, tetapi juga jiwa seorang ratu. Kita berhenti pada satu kalimat yang menggantung. Seekor burung kecil akan mengubah arah sejarah. Kini kisah itu bergerak. Di istana megah Nabi Sulaiman, seorang raja sekaligus nabi tengah memeriksa barisan pasukannya, manusia, jin, dan makhluk bersayap yang tunduk atas izin Allah. Di antara ribuan yang hadir, satu makhluk tak terlihat, burung hudhud. Ketidakhadirannya bukan sekadar absen biasa. Ia menjadi awal dari laporan yang akan mengguncang dua kerajaan besar. Hudhud kembali dengan kabar dari selatan, dari negeri yang makmur dan memesona, Kerajaan Saba. Ia melaporkan tentang sebuah kaum yang hidup dalam kemakmuran, dipimpin seorang ratu cerdas, namun menyembah matahari dan bukan Allah. Laporan itu bukan sekadar berita geografis, melainkan laporan akidah. Disinilah perbedaan mendasar antara dua singgasana terlihat jelas. Satu berdiri di atas wahyu, satu lagi di atas tradisi leluhur. Sulaiman tidak serta-merta mengirim pasukan. Ia memilih jalan yang lebih tinggi, diplomasi yang berisi dakwah. Sebuah surat ditulis, dimulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat itu singkat, tegas, dan penuh wibawa, sebuah undangan menuju tauhid, bukan ancaman kosong. Ini bukan ekspansi wilayah, melainkan ajakan menuju kebenaran. Dalam kepemimpinan Sulaiman, kekuatan selalu berjalan berdampingan dengan hikmah. Surat itu sampai di istana Ratu Balqis. Sang ratu membacanya dengan seksama. Ia tidak marah, tidak pula meremehkan. Ia mengumpulkan para pembesarnya, membuka musyawarah, dan mempertimbangkan setiap kemungkinan. Inilah momen penting yang menunjukkan kualitas kepemimpinan Balqis. Ia tidak tergesa-gesa dalam ego, tidak pula terbawa emosi dalam menghadapi ancaman atau ajakan asing. Para pembesar kerajaan menawarkan kekuatan militer. Mereka siap berperang jika perlu. Namun Balqis memahami satu hal yang sering dilupakan para penguasa. Perang adalah pilihan terakhir, bukan kebanggaan pertama. Ia memilih strategi diplomatik dengan mengirim hadiah besar kepada Sulaiman, untuk menguji apakah raja itu haus kekuasaan atau benar-benar pembawa risalah langit. Ketika hadiah itu sampai, Sulaiman menolaknya. Ia tidak membutuhkan emas, permata, atau simbol kekayaan dunia. Penolakan itu menjadi pesan kuat bahwa misi yang ia bawa tidak bisa dibeli. Di titik ini, Balqis mulai menyadari bahwa ia sedang berhadapan bukan dengan raja biasa. Ia berhadapan dengan seorang nabi, pemimpin yang kekuatannya tidak bersumber dari harta, melainkan dari Tuhan. Maka keputusan besar pun diambil. Balqis memutuskan untuk datang langsung menemui Sulaiman. Perjalanan itu bukan hanya perjalanan fisik dari selatan menuju utara, tetapi perjalanan batin dari tradisi menuju pencarian kebenaran. Di sepanjang perjalanan, mungkin terlintas dalam benaknya. Apakah keyakinan leluhurnya benar? Apakah kemakmuran negerinya cukup menjadi bukti bahwa jalan yang mereka tempuh sudah tepat? Sementara itu, Sulaiman menunjukkan mukjizat yang semakin memperjelas perbedaan antara kekuasaan duniawi dan kekuasaan yang diberi Allah. Singgasana Balqis dipindahkan sebelum ia tiba, sebuah demonstrasi kekuasaan yang tak terbayangkan oleh akal biasa. Ketika ratu itu memasuki istana yang lantainya tampak seperti air, ia tertegun. Ia menyaksikan sesuatu yang melampaui logika dan teknologi negerinya. Di momen itulah kesombongan runtuh dan kesadaran tumbuh. Balqis menyadari bahwa selama ini ia dan kaumnya tersesat dalam penyembahan kepada makhluk, bukan Sang Pencipta. Dengan kerendahan hati yang luar biasa bagi seorang penguasa besar, ia menyatakan keimanannya kepada Allah bersama Sulaiman. Keputusan itu bukan kelemahan, melainkan puncak keberanian spiritual. Jembatan antara kejayaan materi Saba dan ujian spiritual yang akan datang. Dua singgasana telah bertemu, bukan dalam dentuman perang, melainkan dalam dialog kebenaran. Namun sejarah belum selesai. Karena setelah cahaya iman menyentuh seorang ratu, pertanyaan besar berikutnya muncul. Apakah seluruh negeri akan mengikuti cahaya itu, atau justru kembali tenggelam dalam bayang-bayang lama? Keimanan Ratu Balqis bukanlah akhir dari cerita,
melainkan awal dari babak yang jauh lebih berat. Jika sebelumnya ia hanya memimpin sebuah negeri yang makmur, kini ia memikul tanggung jawab sebagai pemimpin yang telah mengenal kebenaran. Perjalanan batinnya di hadapan Nabi Sulaiman telah mengubah cara pandangnya terhadap kekuasaan. Singgasana bukan lagi simbol kejayaan pribadi, melainkan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sekembalinya ke kerajaan Saba, Balkis tidak hanya membawa kisah tentang istana berlantai kaca dan mukjizat yang memukau. Ia membawa cahaya tauhid. Namun cahaya, ketika pertama kali muncul di ruang yang lama gelap, seringkali menyilaukan. Tidak semua orang langsung menerima perubahan. Sebagian pembesar kerajaan mulai gelisah. Mereka khawatir perubahan keyakinan akan mengguncang stabilitas sosial dan mengikis tradisi leluhur yang telah berakar turun-temurun. Balkis menghadapi ujian yang lebih sunyi dibanding medan perang. Ujian mempertahankan iman di tengah tekanan politik. Ia tahu bahwa perubahan tidak bisa dipaksakan dengan pedang. Ia memilih pendekatan perlahan, mengajarkan, menjelaskan, dan memberi teladan. Kepemimpinannya kini bukan hanya soal kebijakan ekonomi dan diplomasi, tetapi tentang membimbing hati rakyatnya menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan. Sebagian rakyat menerima dengan terbuka, terutama mereka yang menyaksikan langsung kebijaksanaan ratu mereka. Namun ada pula yang diam-diam meragukan. Mereka terbiasa menyembah matahari, simbol terang dan kehidupan. Bagi mereka, meninggalkan sesembahan lama terasa seperti meninggalkan identitas. Disinilah kebijaksanaan Balkis diuji. Ia tidak mencaci masa lalu, tetapi mengarahkan masa depan. Perubahan spiritual perlahan memengaruhi tatanan sosial. Ritual-ritual lama mulai ditinggalkan, digantikan dengan ibadah kepada Allah. Kesadaran bahwa kekayaan dan bendungan megah bukanlah jaminan keselamatan membuat sebagian masyarakat lebih rendah hati. Negeri yang dulu bangga pada kemakmuran materi kini mulai memahami nilai ketaatan dan syukur. Namun sejarah selalu bergerak dalam gelombang. Generasi berganti, semangat pun bisa memudar. Tidak semua penerus memiliki kekuatan iman dan keteguhan seperti Balkis. Waktu menjadi ujian yang tak kalah berat dari tekanan politik. Ketika kenangan tentang pertemuan dengan Sulaiman mulai menjadi cerita lama, sebagian masyarakat perlahan kembali pada kebiasaan lama, rasa aman karena kemakmuran, dan keyakinan bahwa bendungan besar akan selamanya menjaga mereka. Kemakmuran kembali membuat manusia terlena. Ladang tetap subur, perdagangan tetap ramai, dan istana tetap megah. Dalam kondisi seperti itu, mudah bagi hati untuk merasa tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Rasa syukur berubah menjadi kebanggaan. Ketergantungan pada Allah perlahan tergantikan oleh ketergantungan pada teknologi dan sistem yang mereka bangun sendiri. Balkis, dalam usia senjanya, mungkin menyadari bahwa mempertahankan iman sebuah bangsa jauh lebih sulit daripada membangun bendungan raksasa. Ia telah menanam benih. Tetapi apakah benih itu akan terus disiram oleh generasi berikutnya? Inilah pertanyaan yang menggantung di langit Sabah. Bahwa Islamnya seorang ratu adalah peristiwa monumental, namun bukan jaminan otomatis bagi kelangsungan iman sebuah negeri. Cahaya bisa menyala terang, tetapi juga bisa meredup jika tidak dijaga. Kepemimpinan yang bijak mampu membuka pintu kebenaran, tetapi hanya keteguhan kolektif yang mampu mempertahankannya. Dan ketika kesadaran mulai melemah serta rasa syukur berubah menjadi kesombongan halus, sejarah mulai menyiapkan tentang konsekuensi. Karena setiap nikmat yang tidak disyukuri, setiap peringatan yang diabaikan, perlahan membangun jalan menuju sesuatu yang tak terduga. Di ufuk selatan, takdir sedang menunggu waktunya untuk berbicara. Waktu bergerak tanpa suara, dan generasi pun berganti. Cahaya tauhid yang pernah menyala terang di bawah kepemimpinan Ratu Balkis perlahan menjadi cerita yang diceritakan ulang, bukan lagi api yang menghangatkan jiwa. Di kerajaan Sabah, kemakmuran masih berdiri megah. Ladang-ladang tetap hijau, pasar tetap ramai, dan bendungan besar tetap kokoh membelah arus air. Namun sesuatu yang tak terlihat mulai berubah. Rasa syukur digantikan oleh rasa memiliki yang berlebihan.
Manusia sering lupa bahwa nikmat adalah ujian dalam bentuk paling halus. Ketika hidup terasa mudah dan kebutuhan terpenuhi, hati menjadi lengah. Di Sabah, keberhasilan teknologi dan stabilitas ekonomi membuat sebagian masyarakat merasa bahwa masa depan sepenuhnya berada di tangan mereka sendiri. Ketergantungan kepada Allah perlahan memudar, digantikan keyakinan bahwa kecerdikan manusia sudah cukup menjadi pelindung. Bendungan Ma'arib, simbol kejayaan teknik mereka, menjadi lambang kepercayaan diri yang berlebihan itu. Selama bertahun-tahun ia menahan air, mengairi kebun-kebun yang menghasilkan panen melimpah. Namun retakan kecil mulai muncul. Mungkin tidak langsung terlihat. Mungkin hanya garis tipis di antara batu-batu besar. Seperti iman yang mulai retak, kerusakan besar sering diawali oleh celah yang diabaikan. Para pemimpin setelah Balkis tidak semuanya memiliki visi spiritual yang sama. Sebagian lebih fokus mempertahankan kekuasaan politik dan keuntungan ekonomi. Ritual syukur berubah menjadi formalitas. Doa tidak lagi lahir dari kesadaran, melainkan dari kebiasaan. Ketika hubungan vertikal dengan Tuhan melemah, hubungan horizontal antar manusia pun perlahan ikut goyah. Kesombongan kolektif tumbuh tanpa disadari. Mereka melihat kebun-kebun yang subur dan berkata, "Ini hasil kerja keras kami." Mereka melihat bendungan raksasa dan berkata, "Ini bukti kehebatan kami." Kalimat-kalimat itu tampak biasa, namun mengandung benih kehancuran, lupa bahwa semua kekuatan pada akhirnya bersumber dari Allah. Lalu datanglah peringatan pertama. Hujan turun lebih deras dari biasanya. Air sungai mengalir lebih liar. Retakan kecil di bendungan mulai melebar. Sebagian orang menganggapnya sebagai siklus alam biasa, sebagian lain merasa gelisah. Namun peringatan seringkali datang tidak untuk langsung menghancurkan, melainkan untuk membangunkan. Sayangnya, tidak semua yang dibangunkan memilih untuk sadar. Hingga akhirnya sejarah mencatat peristiwa yang dikenal sebagai banjir besar yang menghancurkan Sabah. Air yang dahulu menjadi sumber kehidupan berubah menjadi kekuatan yang meruntuhkan. Bendungan yang selama ini menjadi kebanggaan pecah, dan arus deras menyapu ladang, kebun, serta pemukiman. Dalam sekejap, simbol kejayaan berubah menjadi saksi bisu kehancuran. Pohon-pohon yang dulu berbuah manis kini tercabut dari akarnya. Tanah subur berubah menjadi hamparan lumpur dan kerusakan. Jalur perdagangan terganggu, ekonomi lumpuh, dan rakyat tercerai-berai. Negeri yang dahulu menjadi oase kemakmuran kini menghadapi kenyataan pahit. Kekuatan manusia tidak pernah mutlak. Peristiwa ini bukan sekadar bencana alam, tetapi cermin spiritual. Ketika nikmat tidak dijaga dengan syukur dan ketaatan, ia dapat berubah menjadi ujian yang berat. Sabah mengajarkan bahwa teknologi dan kekayaan tidak cukup menjadi benteng jika hati telah jauh dari kesadaran kepada Tuhan. Titik balik dramatis dalam sejarah Sabah. Dari kemegahan menuju kehancuran, dari kebanggaan menuju penyesalan. Namun kisah belum benar-benar berakhir. Karena di balik reruntuhan, selalu ada pelajaran. Dan pelajaran itulah yang akan menjadi warisan paling berharga bagi mereka yang mau merenung dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Air telah surut, tetapi luka tidak langsung kering. Setelah banjir besar meruntuhkan bendungan dan memporak-porandakan ladang, kerajaan Sabah tidak lagi menjadi negeri yang sama. Tanah yang dahulu hijau kini berubah menjadi keras dan tak lagi ramah. Rakyat berdiri di antara puing-puing rumah dan kebun, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana simbol kejayaan mereka runtuh dalam satu malam. Kesadaran datang terlambat, bahwa kekuatan yang mereka banggakan ternyata rapuh di hadapan kehendak Allah. Kehancuran itu memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu yang paling menyakitkan, meninggalkan tanah leluhur. Gelombang migrasi pun terjadi. Kabilah-kabilah Sabah menyebar ke berbagai penjuru Jazirah Arab, membawa kisah tentang bendungan yang pecah dan negeri yang hilang. Mereka tidak hanya membawa harta yang tersisa, tetapi juga membawa trauma, penyesalan, dan pelajaran pahit yang terukir dalam ingatan kolektif.
Perpindahan ini mengubah peta sosial kawasan Arab. Kaum-kaum yang dahulu hidup dalam satu kerajaan kini membangun komunitas baru di wilayah yang berbeda. Identitas mereka perlahan berubah, berbaur dengan lingkungan baru, namun cerita tentang Saba tetap hidup dari generasi ke generasi. Ia menjadi kisah peringatan tentang bagaimana kemakmuran bisa sirna ketika kesadaran spiritual melemah. Sebagian orang mulai merenungi kembali ajaran tauhid yang pernah ditegakkan oleh Ratu Balkis setelah pertemuannya dengan Nabi Sulaiman. Mereka menyadari bahwa kehancuran bukan sekadar bencana alam, melainkan konsekuensi dari kelalaian kolektif. Di tengah pengungsian dan ketidakpastian, doa-doa kembali dipanjatkan dengan lebih tulus. Kesombongan yang dulu mengeras kini luluh oleh kenyataan. Namun tidak semua mengambil pelajaran dengan cara yang sama. Ada yang tetap menyalahkan keadaan, cuaca, atau nasib. Ada pula yang menerima peristiwa itu sebagai teguran ilahi. Perbedaan sikap ini menentukan arah masa depan masing-masing kelompok. Mereka yang belajar dari kesalahan mulai membangun kehidupan baru dengan kesadaran yang lebih dalam tentang keterbatasan manusia. Saba yang dahulu satu kini terpecah menjadi serpihan sejarah. Bendungan Arib yang runtuh menjadi simbol bahwa peradaban sehebat apapun tidak kebal terhadap kehancuran. Dalam sunyi malam, mungkin sebagian orang teringat pada masa ketika kebun-kebun hijau membentang luas dan perdagangan berjalan tanpa hambatan. Kenangan itu terasa seperti mimpi yang jauh. Akan tetapi, dari reruntuhan sering lahir kebijaksanaan. Generasi yang tumbuh setelah kehancuran belajar bahwa kejayaan sejati bukan hanya pada bangunan megah atau kekayaan melimpah, tetapi pada fondasi iman dan rasa syukur. Mereka mulai memahami bahwa stabilitas lahiriah harus ditopang oleh keteguhan batin. Bukan sekadar tentang diaspora, tetapi tentang transformasi. Kehancuran memaksa Saba untuk berubah. Dari bangsa yang bangga pada bendungan, menjadi bangsa yang menyadari pentingnya bergantung kepada Allah. Dari masyarakat yang terlena oleh nikmat, menjadi komunitas yang belajar dari kehilangan. Sejarah Saba akhirnya menjadi cermin bagi peradaban manapun yang membaca kisahnya. Ia mengajarkan bahwa setiap kejayaan membawa ujian, dan setiap ujian membawa pilihan. Apakah manusia akan kembali kepada Tuhan atau tenggelam dalam kesalahan yang sama? Dari tanah yang retak itu, sebuah pesan abadi terukir, bahwa imanlah bendungan sejati yang mampu menahan derasnya arus kehancuran zaman. Reruntuhan tidak pernah benar-benar diam. Di antara batu-batu yang berserakan dan tanah yang mengering, ada suara sejarah yang terus berbisik kepada generasi setelahnya. Kerajaan Saba mungkin telah runtuh secara fisik, namun kisahnya menjelma menjadi pelajaran yang hidup. Apa yang dahulu tampak sebagai tragedi kini berubah menjadi peringatan abadi tentang hubungan antara nikmat, kesombongan, dan kehendak ilahi. Migrasi besar yang terjadi setelah kehancuran membuat kisah Saba menyebar luas. Di setiap perkampungan baru yang mereka dirikan, orang-orang tua menceritakan tentang bendungan raksasa, kebun yang tak berujung, dan seorang ratu bijaksana bernama Ratu Balkis. Nama itu tidak sekadar disebut sebagai pemimpin politik, tetapi sebagai simbol keberanian spiritual, seorang penguasa yang berani menundukkan mahkotanya di hadapan kebenaran. Dalam cerita-cerita itu, pertemuan Balkis dengan Nabi Sulaiman selalu menjadi titik terang. Ia mengajarkan bahwa kebenaran tidak menghapus kemuliaan seseorang, justru menyempurnakannya. Keputusan Balkis untuk beriman menjadi kontras yang tajam dengan generasi setelahnya yang lalai. Seolah sejarah ingin menegaskan bahwa cahaya pernah hadir, tetapi tidak semua mau menjaganya tetap menyala. Dari sudut pandang moral, kehancuran Saba bukanlah akhir yang sia-sia. Ia menjadi bukti bahwa hukum sebab akibat tidak hanya berlaku dalam dunia fisik, tetapi juga dalam dunia spiritual. Ketika syukur melemah dan kesadaran memudar, keseimbangan pun terganggu. Bendungan bisa diperbaiki, ladang bisa ditanam kembali, tetapi hati yang keras memerlukan usaha lebih besar untuk dilunakkan. Warisan terbesar Saba bukanlah reruntuhan bendungannya, melainkan refleksi tentang tanggung jawab kolektif. Sebuah bangsa tidak runtuh hanya karena satu orang,
dan tidak pula bangkit hanya karena satu pemimpin. Kejayaan dan kehancuran selalu merupakan hasil dari pilihan bersama. Inilah pelajaran yang paling dalam, peradaban dibangun oleh nilai, bukan sekadar oleh batu dan air. Seiring waktu, kisah Saba masuk dalam tradisi keagamaan sebagai ayat peringatan. Ia menjadi contoh nyata bahwa kemakmuran adalah amanah, bukan hak mutlak. Dalam konteks inilah, sejarah dan wahyu bertemu. Peristiwa yang terjadi berabad-abad lalu tetap relevan karena menyentuh inti sifat manusia, mudah bangga saat diberi, mudah lupa saat merasa aman. Bagi generasi yang hidup jauh setelah runtuhnya Saba, kisah ini menjadi cermin. Mereka mungkin tidak memiliki bendungan raksasa seperti M'Arib, tetapi memiliki bendungan lain, teknologi, ekonomi, dan sistem sosial yang canggih. Pesan Saba mengingatkan bahwa sekuat apapun sistem yang dibangun, ia tetap bergantung pada nilai yang menopangnya. Bab ini juga menunjukkan bahwa kehancuran tidak selalu identik dengan kegagalan total. Dalam banyak kasus, ia justru membuka ruang introspeksi. Dari diaspora Saba, lahir komunitas-komunitas baru yang membawa pengalaman pahit sebagai pengingat agar tidak mengulangi kesalahan lama. Sejarah memang tidak bisa diulang, tetapi pelajarannya bisa diterapkan. Dengan demikian, Saba tidak hilang sepenuhnya. Ia hidup dalam ingatan, dalam teks, dan dalam pelajaran yang diwariskan lintas zaman. Ia berdiri sebagai saksi bahwa kekuasaan dan kemakmuran hanyalah titipan. Ketika manusia menjaga hubungannya dengan Tuhan, titipan itu membawa berkah. Ketika ia lupa, titipan itu bisa berubah menjadi ujian. Sebuah refleksi menyeluruh tentang iman, kepemimpinan, dan tanggung jawab peradaban. Karena pada akhirnya, yang tersisa bukanlah tinggi rendahnya bangunan, melainkan tinggi rendahnya kesadaran manusia dalam memaknai nikmat dan peringatan. Telah menelusuri jejak kejayaan dan kehancuran kerajaan Saba, kini kita berdiri di ujung kisah, menatap kembali seluruh rangkaian peristiwa seperti seseorang yang melihat pantulan dirinya di cermin waktu. Apa yang tersisa dari negeri yang pernah menjadi simbol kemakmuran itu? Bukan lagi bendungan megah atau kebun tak bertepi, melainkan pelajaran yang menggema lintas generasi. Sejarah Saba bukan sekadar cerita masa lampau, ia adalah pesan yang terus hidup. Di pusat kisah ini, berdiri sosok Ratu Balkis, seorang pemimpin yang membuktikan bahwa mahkota tidak menghalangi seseorang untuk bersujud. Keputusannya menerima kebenaran yang dibawa Nabi Sulaiman menjadi momen puncak spiritual yang membedakan antara kebesaran sejati dan kebesaran semu. Dalam dunia yang sering memuja kekuasaan, Balkis menunjukkan bahwa keberanian terbesar adalah tunduk kepada Tuhan. Namun sejarah juga mengajarkan bahwa satu momen gemilang tidak otomatis menjamin masa depan. Generasi yang datang setelahnya memiliki pilihan sendiri. Mereka bisa menjaga cahaya yang diwariskan, atau membiarkannya redup oleh kesibukan dunia. Disinilah letak ujian terbesar sebuah peradaban, konsistensi. Kejayaan lebih mudah diraih daripada dipertahankan, dan iman lebih mudah ditemukan daripada dijaga. Saba menjadi simbol keseimbangan yang rapuh antara kemajuan materi dan kedalaman spiritual. Ketika keduanya berjalan seiring, lahirlah masyarakat yang kuat dan adil. Tetapi ketika materi melampaui makna, retakan mulai muncul, retakan yang tak terlihat hingga akhirnya menjadi jurang kehancuran. Bendungan yang runtuh hanyalah gambaran fisik dari retaknya kesadaran kolektif. Epilog ini tidak dimaksudkan untuk menutup cerita, melainkan membuka renungan. Dalam kehidupan modern, manusia membangun bendungan-bendungan baru, gedung pencakar langit, jaringan digital, sistem ekonomi global. Kita merasa aman di balik teknologi dan kecanggihan. Namun kisah Saba mengingatkan bahwa keamanan sejati bukan pada struktur luar, melainkan pada fondasi batin. Ada ironi yang dalam pada perjalanan Saba. Negeri yang dahulu diberkahi dua kebun di kanan dan kiri akhirnya tercerai-berai ke berbagai penjuru. Dari kelimpahan menjadi diaspora. Tetapi justru dari keterpecahan itu,
Lahir kesadaran bahwa kejayaan tanpa syukur hanyalah bayangan sementara. Penyesalan memang tidak mengembalikan masa lalu, tetapi ia dapat membentuk masa depan yang lebih bijaksana. Kisah ini juga menegaskan bahwa wahyu dan sejarah tidak pernah terpisah. Apa yang dialami Saba bukan kebetulan, melainkan bagian dari hukum ilahi yang berlaku bagi semua umat. Ketika manusia menjaga hubungan dengan Tuhannya, nikmat menjadi berkah. Ketika ia berpaling, nikmat bisa berubah menjadi ujian yang berat. Bagi pembaca hari ini, Saba adalah cermin yang jujur. Ia bertanya tanpa suara, apakah kita menjaga nikmat yang diberikan, atau justru merasa memilikinya sepenuhnya? Apakah kita belajar dari generasi terdahulu, atau mengulangi kesalahan dengan wajah yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat kisah ini tetap relevan, meski berabad-abad telah berlalu. Dan jika kita kembali pada awal kisah, pada seekor burung kecil yang membawa berita, kita menyadari bahwa perubahan besar sering dimulai dari hal yang tampak sederhana. Sebuah laporan, sebuah surat, sebuah keputusan iman. Sejarah bergerak bukan hanya oleh kekuatan besar, tetapi oleh keberanian hati dalam memilih kebenaran. Akhirnya, Saba tidak mati dalam kehancuran. Ia hidup dalam pelajaran. Ia berdiri sebagai saksi bahwa peradaban sebesar apapun tetap berada di bawah kekuasaan Allah. Dan selama manusia mau mendengar bisikan sejarah, selama itu pula kisah Saba akan terus berbicara, mengajak kita untuk bersyukur, menjaga iman, dan membangun dunia tanpa melupakan Sang Pencipta. Kita menutup kisah dengan gema pelajaran yang abadi, maka kini kita membuka lembar refleksi yang lebih dekat. Bagaimana jika Saba bukan hanya cerita lama, melainkan gambaran tentang kita hari ini? Kerajaan Saba mungkin telah lama runtuh, tetapi pola yang membentuk kejayaan dan kehancurannya terus berulang dalam sejarah manusia. Wajahnya berbeda, teknologinya berbeda, namun sifat dasarnya tetap sama. Dahulu, Saba memiliki bendungan Ma'arib sebagai simbol keunggulan teknik. Hari ini, manusia memiliki gedung pencakar langit, kecerdasan buatan, dan jaringan global yang menghubungkan miliaran jiwa dalam satu sentuhan. Dahulu, mereka merasa aman karena sistem irigasi yang kokoh. Hari ini, kita merasa aman karena sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks. Namun pertanyaannya tetap identik. Apakah kita menjadikan semua itu sebagai sarana bersyukur, atau sebagai alasan untuk merasa tidak membutuhkan Tuhan? Kisah Ratu Balkis mengajarkan bahwa keberanian terbesar seorang pemimpin adalah mengakui kebenaran meski ia berada di puncak kekuasaan. Dalam dunia modern, kepemimpinan sering diukur dari pengaruh dan kekayaan. Namun Balkis menunjukkan bahwa ukuran sejati adalah kerendahan hati. Ia tidak kehilangan wibawa ketika beriman. Ia justru menemukan makna yang lebih tinggi dari kekuasaannya. Sementara itu, figur Nabi Sulaiman mengajarkan keseimbangan antara otoritas dan spiritualitas. Ia memiliki kekuasaan yang luar biasa, namun tidak pernah terjebak dalam kesombongan. Dalam konteks hari ini, pelajaran itu terasa relevan. Kemajuan tidak boleh memutus hubungan manusia dengan nilai-nilai ilahiyah. Teknologi tanpa etika, kekuatan tanpa iman, hanyalah bendungan yang menunggu retak. Sejarah Saba menunjukkan bahwa kehancuran jarang datang secara tiba-tiba. Ia diawali oleh retakan kecil, kelalaian yang dianggap sepele, syukur yang mulai memudar, dan keyakinan bahwa keberhasilan adalah hasil mutlak usaha manusia. Dalam masyarakat modern, retakan itu bisa berupa ketidakadilan, kesenjangan sosial, atau hilangnya empati. Semua terlihat kecil pada awalnya, hingga suatu hari ia menjadi gelombang besar yang sulit dibendung. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan. Saba tidak hancur karena kekurangan sumber daya, melainkan karena perubahan sikap terhadap nikmat yang diberikan. Ini adalah hukum yang melampaui zaman. Sebuah peradaban tidak runtuh hanya karena serangan luar, tetapi karena melemahnya fondasi batin dari dalam. Namun ada harapan yang tersirat dalam kisah tersebut. Jika kehancuran bisa lahir dari kelalaian,
maka kebangkitan bisa lahir dari kesadaran. Setiap generasi memiliki kesempatan untuk belajar tanpa harus mengalami kehancuran yang sama. Kita tidak perlu menunggu bendungan, kita runtuh untuk mulai memperbaiki retakan kecil dalam kehidupan sosial dan spiritual. Sabah juga mengajarkan bahwa diaspora bukan akhir dari identitas. Setelah kehancuran, masyarakatnya menyebar dan membangun kembali kehidupan. Ini memberi pesan bahwa bahkan dalam kegagalan, selalu ada ruang untuk perbaikan. Peradaban modern pun, jika mengalami krisis, dapat bangkit selama ia mau kembali pada nilai-nilai dasar yang benar. Maka kisah ini berubah dari sekadar sejarah menjadi cermin. Ia tidak menunjuk masa lalu dengan tuduhan, tetapi menunjuk masa kini dengan pertanyaan. Apakah kita menjaga nikmat yang ada? Apakah kita memadukan kemajuan dengan ketundukan kepada Allah? Ataukah kita sedang membangun bendungan yang tampak kuat namun rapuh secara makna? Sabah bukan sekadar nama dalam catatan kuno. Ia adalah simbol siklus peradaban manusia. Selama manusia masih diberi nikmat, selama itu pula ujian akan menyertainya. Dan selama manusia mau belajar dari sejarah, selama itu pula harapan akan tetap hidup, bahwa kita bisa menjadi generasi yang tidak hanya membangun tinggi, tetapi juga berdiri kokoh dalam iman. Sebelumnya menjadikan Sabah sebagai cermin zaman modern, maka kini kita sampai pada simpulan yang lebih dalam. Kisah ini bukan hanya tentang sebuah kerajaan, melainkan tentang pola kehidupan manusia yang terus berulang. Kerajaan Sabah telah lama menjadi reruntuhan, tetapi nilai yang terkandung dalam perjalanannya tetap hidup, menembus ruang dan waktu. Kita telah menyaksikan bagaimana kemakmuran dibangun dengan kecerdikan, bagaimana air ditaklukkan oleh bendungan, dan bagaimana perdagangan menjadikan sebuah negeri makmur. Namun kita juga melihat bagaimana retakan kecil, yang berawal dari hati, perlahan menghancurkan bangunan sebesar apapun. Inilah paradoks terbesar peradaban. Manusia mampu membangun luar biasa, tetapi sering lalai menjaga batinnya. Sosok Ratu Balkis menjadi simbol bahwa perubahan selalu mungkin terjadi, bahkan di puncak kekuasaan. Ia membuktikan bahwa keimanan bukan kelemahan, melainkan puncak kecerdasan spiritual. Ketika ia bersujud, ia tidak kehilangan tahtanya, ia justru menemukan makna sejati dari kepemimpinan. Sementara itu, Nabi Sulaiman menunjukkan bahwa kekuasaan dan wahyu bisa berjalan beriringan. Ia tidak memaksakan perang ketika diplomasi dan hikmah masih menjadi jalan. Dari pertemuan dua tokoh inilah lahir pelajaran bahwa dialog kebenaran lebih kuat daripada benturan senjata. Namun sejarah tidak berhenti pada momen gemilang. Generasi setelahnya tetap diuji. Dan di sanalah kita melihat bahwa menjaga iman jauh lebih sulit daripada menemukannya. Sabah runtuh bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena kelalaian kolektif. Ini adalah pesan keras namun jujur. Nikmat tanpa syukur adalah awal dari kehilangan. Dalam kehidupan modern, kita mungkin tidak memiliki bendungan Arif, tetapi kita memiliki sistem, teknologi, dan kekuasaan yang jauh lebih besar. Kita merasa aman di balik kemajuan itu. Namun kisah Sabah mengingatkan bahwa keamanan sejati tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik, melainkan pada kedalaman kesadaran spiritual. Kisah ini juga menegaskan bahwa kehancuran bukan akhir dari segalanya. Dari diaspora dan reruntuhan, lahir generasi baru yang membawa pelajaran pahit sebagai bekal masa depan. Sejarah mungkin mencatat kejatuhan, tetapi iman mencatat kesempatan untuk bangkit kembali. Pada akhirnya, Sabah adalah pelajaran tentang keseimbangan. Keseimbangan antara usaha dan tawakal, antara kemajuan dan kerendahan hati, antara kekuasaan dan ketaatan. Ketika keseimbangan itu terjaga, peradaban akan kokoh. Ketika ia terganggu, retakan tak terhindarkan. Dari singgasana megah kerajaan Sabah hingga runtuhan yang ditelan waktu, kisah ini bukan sekadar cerita tentang kejayaan dan kehancuran, melainkan tentang pertarungan abadi antara kesombongan dan kesadaran. Di satu sisi, berdiri Ratu Balkis yang membuktikan bahwa mahkota tertinggi adalah keberanian untuk tunduk pada kebenaran. Di sisi lain,
Bayang-bayang kelalaian generasi yang mengubah nikmat menjadi musibah. Pertemuan dengan Nabi Sulaiman menyalakan cahaya, tetapi hanya hati yang menjaga cahaya itu yang akan selamat dari gelapnya zaman. Bendungan bisa runtuh, kebun bisa hancur, kerajaan bisa tercerai-berai. Namun pelajaran tentang iman, syukur, dan tanggung jawab peradaban akan terus menggema, menantang setiap generasi. Apakah kita akan menjadi Balkis yang bersujud, atau Saba, yang terlena hingga tenggelam dalam arus yang kita banggakan sendiri?